Menurut penelitian nih Pak Ato, Ya, usia 12 tahun sampai 25 tahun ya, itu ya, ya, 85% populasi di usia 12 sampai 25 tahun ya. itu mengalami gangguan jerawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Berani Jadi Pengusaha. Nah, jadi hari ini saya mau ngobrol-ngobrol nih spesial dengan Pak Dokter. Makanya pakai masker nih kita, ya kan. Tapi nanti kita berjarak dulu lah, berjauh-jauhan biar tadi social distancingnya terpenuhi ya. Baik, kita akan dengarkan bagaimana ini seorang dokter juga menjadi pengusaha. Jadi bukan sebagai self-employed aja, tapi bisa menjadi pengusaha. Monggo Pak Dokter bisa memperkenalkan diri sama apa nih usahanya nih? Boleh kita, enak kan buka dulu ya? Pak Ato, Buka dulu aja ya, buka dulu ya, biar lebih lancar ya. Nah, kan berjarak juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Asep Suhendra. Bisnis saya di bidang kesehatan dan kebugaran. Saat ini ada bisnis Asli Estetik Klinik yang terutama merupakan klinik perawatan jerawat. Oh, ini jadi klinik perawatan untuk kecantikan juga ya, terutama jerawat gitu ya. Jadi kita positioningnya Ya. itu di jerawat. Oh, itu lebih fokus lagi nih. Iya. Bagi yang jerawatan boleh nih ke Pak Dokter nih. Ini kapan nih mulainya nih, Pak Dokter? Kita 2017 pertama kali buka klinik estetik klinik ini. Oh, baru 3 tahun yang lalu berarti? Ya, 3 tahun. Oh, itu gimana tuh awal mulanya? Akhirnya kepikiran buka seperti ini. Awal mulanya sih seperti Pak Ato bilang, modal nekat dulu Pak Ato. Oh, jadi ini dokter yang nekat juga nih ya. Jadi ada jiwa entrepreneurnya. Jadi gimana tuh? Jadi dulu kan saya kerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Dewi Sri. Oh, dulu pernah kerja di Rumah Sakit Umum Dewi Sri. Di Rumah Sakit Umum Dewi Sri. Itu saya juga kan ada klinik umum rawat inap di daerah Kempuran, klinik Babakan Hoe. Itu bisnis pertama. Oh, memang sudah ada juga waktu itu. Iya, Pak punya klinik gitu punya ya. klinik umum. Oke, terus Nah, dari tahun 2017 istri kan saya ngajak istri pindah ke Kerawang pun. tadinya di mana emang? Tadinya kita masih bisa. Saya di Kerawang, istri di Jakarta. Oh, Gitu. katanya berjauh-jauhan. Berjauh-jauhan dulu. Saya kan habis nikah itu nggak langsung gabung Pak Ato. Oh, Ya, habis nikah itu saya di Kerawang, istri di Jakarta. Saya di Kerawang kerja di rumah sakit dan juga punya klinik sendiri. Iya. Istri di Jakarta klinik kerja di klinik kecantikan. Oh, istri juga dokter. Istri dokter. Oh, dua-duanya jadi ini pasangan dokter. Iya. Oh, terus Iya. akhirnya 2017. Nah, 2015 Ya. awal 2015 saya boyong, akhirnya kita alhamdulillah punya rumah sendiri. Udah bisa punya rumah sendiri, saya boyong, ayo kita pindah ke Jakarta. Ke Kerawang, maaf. Ya, gitu kita pindah dari Jakarta ke Kerawang. Itu 2015. 15. Nah, 2015 itu istri sedang hamil. Oh, ya. Istri sedang hamil dan baru bisa buka klinik kecantikan 2 tahun ini setelah anak. setelah anak bisa berjalan. Oh, Gitu, oke. baru kita buka. Jadi 2017. 2017. Di mana nih tempatnya waktu 2017? Di sini? Di sini ini pertama kali di sini. Oh, sudah pertama di sini. Pertama di sini, alhamdulillah ya. Pak Dokter, ini apa aja sih jasa pelayanan apa aja sih ininya? Kita terutama ini perawatan jerawat, itu yang utamanya. Oh, jadi buat orang yang bermasalah nih dengan jerawat, nah ini spesialnya ke sini. Iya, itu positioning kita. Oh, jadi orang-orang yang kalau di jalan ada yang berjerawat itu targetnya ya. Target kita orang berjerawat. Gitu. Nah, kalau yang gitu biasanya segmentasinya masih anak muda, orang tua, atau apa? Atau gendernya laki perempuan gimana biasanya tuh? Nah, kalau dari gender laki-laki dan perempuan. Sama itu biasanya yang Sama. kesini mayoritas yang mana ya? Nah, mayoritas itu perempuan. Oh, tetap perempuan gitu ya. Menurut penelitian nih Pak Ato, Ya, usia 12 tahun sampai 25 tahun ya, itu ya, ya.
85% populasi di usia 12 sampai 25 tahun Ya. itu mengalami gangguan jerawat. Itu kenapa sih jerawat tuh timbul akibat apa penyebabnya? Banyak hal. Banyak hal ya. Banyak hal. Salah satunya bisa dari hormon. Oke, itu makanya pertumbuhan kan. Ya, hormon. Terus bisa jadi makanan. Oh, dari makanan. Terus bisa jadi dari kosmetik. Oh, bisa juga ya salah kosmetik atau kosmetik yang Iya, banyak dari kosmetik. Terus dari bisa juga dari kerja, lokasi kerja. Dari lokasi kerja. Lokasi kerja karena sering terpapar bahan-bahan iritasi, Ya. mukanya gampang berjerawat. Oh, jadi itu tuh salah satu beberapa penyebabnya Iya. timbul jerawat. Nah, kalau sudah datang ke sini biasanya diapain nih? Kalau datang ke sini ya tentunya pertama pasien datang itu konsultasi langsung dengan dokternya. Oke, konsultasi dengan dokter. Setelah Nanti itu treatmentnya. dilihat dulu, Kak. ini jerawatnya karena apa? Oh, iya dong. penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Apakah Oke. karena dia karena kosmetik, apakah dia karena hormon? Diagnosa Ya kan? dulu gitu ya. Iya, diagnosa dulu karena setiap tipe itu beda-beda. Iya, beda-beda. Oke, setelah didiagnosa apa terus? Nah, ada beberapa tindakan bisa dengan cara pertama bisa di facial dulu Oke, atau disuntik ya. atau di facial itu dikeluarkan dulu ya komedonya komedonya dikeluarkan, terus jerawatnya juga dikeluarkan Ya. isinya, terus ada juga yang disuntik, Ya. ada juga yang di laser Oh, itu tindakannya. tindakannya. Terus Tergantung kondisi itu Nah, ya. setelah tindakan ada perawatan ya? Ada gimana? Setelah tindakan kita dikasih ada obat-obatannya, Itu ada produk sendiri atau ada gimana? produk sendiri. Oke, jadi nanti memang ada produk sendiri Iya, nih, ada dari produk Astra sendiri, yang ya. memang khusus tadi untuk perawatan ya setelah tindakan gitu kan. Iya, betul. Nah, Pak Dokter, biasanya orang Hmm. kalau yang jerawat gitu kan, biasanya berapa kali nih harus datang atau cukup sekali atau gimana nih biasanya? 2-3 kali selesai. Oh, 2-3 kali. Karena selesai. kalau pertama datang biasanya tinggal udah membaik, yang kedua itu udah proses penyembuhan, Ya. yang ketiga itu udah tinggal paling sisa bekas jerawatnya. Oke. Nah, itu kan dari segi teknikal ya. Hmm. Nah, ini sekarang dari bisnis nih. Bisnis Kok ya. tiba-tiba kepikiran ke jerawat tuh karena memang pasarnya banyak atau gimana nih? Itu prosesnya panjang Pak Tok. Oh, kalau diperpendek gimana nih ceritanya? Itu Jadi gini Pak Tok. Pertama kan istri itu dulu kerja di Jakarta ya. di sebuah klinik kecantikan besar. Memang di klinik Klinik kecantikan besar dan boleh dibilang itu klinik yang high end ya. Oh, high end. Jadi melayani emang pasien-pasien akak gitu ya. Dan saat itu istri saya juga penghasilan udah besar di sana. oh, Ya, udah kepala 3 ya. iya, iya. Udah kepala 3. Dan sebenarnya mau narik ke sini tuh sayang-sayang juga. Iya, iya, Walaupun iya. penghasilannya udah besar, tapi sana kita nggak berkembang, Mbak. Kalau kita terus-terusan jadi kerja di orang. Oke. Gitu. Gimana kalau kita merintis usaha sendiri di Kerawang? Kan tadi tuh udah kerja, udah penghasilan besar, usaha kan belum tentu sesuai dengan harapan nih. Kok bisa nekat atau bisa berani Pak Dokter memutuskan itu, mengambil keputusan itu gitu? Pertama modal yakin dulu, Pak. Oh, modal yakin. Nah, jadi kalau bisnis itu pertama memang harus yakin tuh. Harus yakin dulu. Setelah yakin apa tuh? Harusnya Yakin dan kita punya ilmunya, Pak. oh, betul. Kenapa yakin? Karena dia punya ilmunya juga gitu kan. Iya, Jadi ilmunya. kadang-kadang kita punya kemampuan tuh menambah keyakinan gitu kan. Ilmu secara teknisnya dulu ya, Pak. Ya, Secara ya. teknisnya tahu. Nah, setelah berjalan itu kan akhirnya kita buka di Kerawang tahun Ya. 2017. Ya. Setelah berjalan ternyata ada sesuatu yang nggak ada yang saya miliki. Apa tuh? Ilmu bisnisnya, Pak Tok. Teknikalnya oke lah, tadi kan kerja gitu kan. Iya. Ilmu bisnisnya itu kan. Ilmu bisnisnya yang nggak Nah, punya, kalau Pak. ilmu bisnis apa waktu itu tantangannya tuh ya waktu setelah berjalan apa tuh? Nah, jadi kan kita nggak tahu nih bagaimana cara mengelola bisnis kan. Ya, Ya ya. kan? Cara mengelola bisnis, marketing itu bagaimana, Ya. salesnya itu bagaimana. Ya. Setahunya kan kita orang dokter itu profesional dan jiwanya itu lebih ke banyak sosial kan. Ya, ya. Sedangkan kalau kecantikan ini pure bisnis gitu. Ya, ya, ya. Pure bisnis. Ya. Sedangkan klinik saya yang klinik umum itu yang di Tempuran Sakit. itu saya lebih banyak sosialnya. Ya, ya, ya. Orang mau
mau bayar mau enggak ya nggak apa-apa gitu. Iya. Itu lebih sosial. Jadi ada dilema, mau sosial atau mau Iya. ini ya? Kalau sosial udahlah saya tempatin kayak klinik saya yang klinik umum itu sosial. Tapi di sini ini bisnis. Apalagi meng-create satu bisnis yang memang tadi ya benar-benar pure bisnis gitu Iya, kan? bisnis ini gitu. Itu terus gimana akhirnya langkah-langkahnya? Nah, saya pertama-tama ikut seminar Pak Tok. Jadi harus belajar, tetap Belajar ya. seminar. Oke. Dan di seminar itu saya kok ikut seminar makin lama makin bingung nih. Bagi yang sering ikut seminar tuh ini salah satunya nih. Karena kebanyakan ilmu atau gimana? Iya, ilmu banyak, jadi udah berurutan ilmu datang langsung banyak, nggak tahu kan mana yang harus kita serap. Iya betul. Dari situlah saya itu cari komunitas. Oke. Bagaimana sih saya harus cari komunitas di dunia kewirausahaan gitu. Ya. Dan dari situlah saya searching internet dan ketemulah TDA Pak Tok. Oh, dari situ awalnya tuh. Iya. Dari kebingungan tadi yang belajar ilmu, ketemulah komunitas TDA. TDA. Jadi di TDA ini saya nggak diajak Pak Tok. Oh, gitu? Saya yang menyerahkan diri Pak. Nah, ini yang aktif nih. Jadi nanti bagi teman-teman yang sekarang merintis usaha ya, yang lagi bingung apa, masuklah komunitas. Salah satunya TDA lah gitu kan. Nah, di TDA dapat apa, Pak Dokter? Jadi pertama kali saya langsung ketemu almarhum Batara. Ya. Ketemu almarhum Batara. Dari situ saya mau ikut TDA. Gimana caranya? Saya langsung nanya ke dia. Dia bilang, ya udah, kalau mau jadi member bayar sekian. Ya udah, gue bayar. Ya kan, kayak gue bayar. Gue bilang, oh ya, kebetulan waktu itu lagi TDA Karawang lagi ngadain acara Pramuscab. Muscab apa itu? Yang keras apa? Bukan Mukernas Pak. Yang rakor. Yang acara besar itu. Pesta wirausaha. Ya. Yang di Ancol. Oh, pesta wirausaha. Oh, sebelum di Ancol kan ngadain acara kecil-kecilan. Iya. Pesta wirausaha. Iya. Kebetulan waktu itu yang pembicaranya Mas Apu. Oh. Mas Apu, kita acara juga di PPS 33. Oh, itu baru ikut itu? Itu pertama kali saya ikut. Oh, itu. Saya ingat ya, kalau di Mas aku ya waktu itu. Oke. Oh iya. Dari situ saya pertama kali kenal TDA. Dari situ saya belajar dan bertemu dengan banyak pengusaha mulai dari kelas UKM sampai kelasnya korporat dari situ ya. Dan luar biasa, semuanya sangat welcome dan saya sih sangat menyarankan untuk teman-teman ya aktiflah di komunitas pengusaha gitu ya, mau di PDA atau di tempat lainnya gitu. Nah, jadi buat teman-teman tadi ini salah satu yang mendapat benefit dari komunitas. Jadi bisnis nggak sendirian lah. Kalau di komunitas itu enak, kita saling support, saling berbagi pengalaman, tadi berbagi ilmu gitu kan. Sehingga ya saya salah satunya juga ikut di TDA gitu kan. Makanya harus berani jadi pengusaha, tidak sekedar berani aja. Kita setelah berani ya belajar lah, banyak yang harus dipelajari. Pak Dokter, apa nih saran-saran ke teman-teman yang saat ini pengen usaha gitu kan? Apa tipsnya atau sarannya dari Pak Dokter? Passionnya apa dulu gitu loh? Ya pokoknya apa aja orang yang sekarang lagi kebingungan tiba-tiba kemarin di PHK enggak ini. Pertama kita harus tahu passion kita dulu Pak. Oh, berarti pertama harus tahu passionnya dulu. Harus tahu passion dulu Pak. Saya senang jalan-jalan. Gimana tuh kalau gitu? Nah, bisa dia tuh jadi jalan-jalan kan bisa jadi YouTuber. Jadi YouTuber reviewer usaha. Jadi pertama harus tahu passionnya dulu. Passionnya dulu. Nah, terus apa lagi? Setelah passion dan yang paling penting berani melangkah. Berani melangkah. Karena kalau dipikirin dulu ya nggak dapat apa kan. Harus action. Setelah action apa lagi? Setelah action belajar. Nah, jadi setelah action kata orang gini, orang tenggelam bukan gara-gara nggak bisa berenang, tapi nggak bergerak. Kalau bergerak dia selamat juga baru masuk air. Orang bisnis itu bangkrut bukan gara-gara nggak bisa bisnis, karena nggak belajar. Jadi harus kan jangan diam, belajar. Apalagi ada pada tipsnya? Tipsnya kan pertama kita ikuti dulu passion kita, terus kita action, ketiga belajar, dan yang keempat itu harus ilmunya kita harus belajar, punya ilmu, nah jalanin tuh ilmunya. Oke, jadi tidak sekedar belajar aja, setelah dipraktekkan. Setelah itu kan praktek, ada pengalaman lagi, belajar lagi, terus-terusan aja.
Jadi masih sebagai manusia pembelajar lah. Manusia pembelajar. Dan yang setelah itu yang kalau ingin cepat lagi ya kita harus cari mentor. Oke, jadi cari mentor tadi cari komunitas ya kan, iya. karena di komunitas ada mentor, Ada ada mentor. teman-teman juga. Oke Pak Dokter, terima kasih nih atas ngobrol-ngobrolnya. Iya. Mudah-mudahan Sama-sama. bisa menginspirasi banyak dokter-dokter juga atau banyak orang yang sekarang self-employed berubah nih menjadi kuadran yang satu lagi, business owner. Jadi ini contohnya Pak Dokter yang tadinya kerja terus self-employed sekarang membangun business owner. Nantinya jadi investor nih terakhir. Amin. Oke, terima kasih Pak Dokter. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.